Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ketemunya berupa virtual seperti ini karena masih masa pandemi ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka seperti biasanya. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah, yang dimana kita tunjukkan Al-Fatihah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada ulama kita, pada guru kita, bil khusus Kiai Haji Munir Hasim Latif, pada orang tua kita, terlebih untuk kita sendiri agar kita dijadikan Allah anak yang soleh dan solihah dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadiniya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤminat amin. Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di bab berpikir kritis surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nanti minggu depan kita akan ganti topik ya. Oke. Untuk anak-anakku sekalian, yang terakhir yang ingin Pak Solikin sampaikan tentang berpikir kritis adalah manfaat berpikir kritis. Ya. Adapun manfaat berpikir kritis, ya, sebagai berikut. Yang pertama, ya, yang harus anak-anak sekalian ingat, manfaat berpikir kritis adalah yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Ya. Jadi kita itu tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Karena apa? Setiap ciptaan Allah pasti ada hikmah dan manfaatnya. Inilah manfaat berpikir kritis. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Jadi kalau kita terbiasa berpikir kritis, jadi kita itu mampu memanfaatkan apa ya yang ada di alam di sekitar kita. Contoh ya, contoh zaman dulu kalian tahu singkong atau ketela pohon. Dulu paling banter orang dulu itu ketela pohon itu paling enggak ya direbus dijadikan ubi rebus, atau mungkin bahasa orang sekarang sebut dengan roti sumbu seperti itu. Apakah fungsinya singkong itu cuma untuk direbus saja? Oh tidak. Akhirnya dia buat lagi jadikan gaplek, dibuat lagi dijadikan getuk, ya, macam-macam. Akhirnya berubah lagi. Dan yang tercanggih lagi adalah adanya singkong itu dibuat menjadi bahan bakar minyak BBM, bisa dibuat itu menjadi bensin atau pertalite. Karena kita berpikir kritis. Sesungguhnya itu kalau kita mau berpikir seperti itu luar biasa. Makanya jadilah orang yang berpikir kritis atau tanggap dengan semua ciptaan Allah. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan inteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, semua ciptaan Allah itu kalau kita mau berpikir ya Allah luar biasa, hikmahnya sangat luar biasa. Itu pasti akan untuk pengembangan kita. Ya sayangnya ketika dewasa ini seorang yang memiliki ilmu seperti itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri, egois. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu tidak baik. Karena apa? Sesungguhnya semua kemakmuran ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Manusia itu tidak awak mutlak, manusia itu ya semuanya yang ada di muka bumi adalah manusia.
manusia, semua berhak menikmati semua itu. Ojo egois, elingo kon mati gak iso budal dhewe, butuh tangga, butuh kanca, butuh wong liya-liyane, makanya jangan egois. Yang keempat, manfaat berpikir kritis, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Nah, yang pasti semua ciptaan Allah itu penuh dengan misteri, termasuk dewasa ini adanya virus itu juga rahasia ciptaan Allah. Kalau kita mau berpikir kritis, kenapa ada virus dan sebagainya? Pasti, apakah itu ada manfaatnya? Pasti ada. Apapun bentuknya, seperti apapun itu, selain merugikan, pasti juga bermanfaat. Kalau kita nggak mampu memanfaatkan, pasti juga merugikan. Jadi harus berpikir bijak. Yang berikutnya, yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kita bisa antisipasi, bisa siap-siap. Oh, ini tandanya ini akan ada bencana, tandanya akan ada banjir dan sebagainya. Makanya kita bisa berantisipasi agar selamat dari fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Intine kabeh rungokno, awake dhewe kurang bersyukur nang Gusti Allah. Bayangno ae. Sakit corona itu yang diserang adalah masalah pernafasan. Bayangno. Nah, oksigen itu sak tabung regane piro? Anggap ae lah wis angel-angel. Sak tabung regane sak juta ngono wis. Nah, sampean benduna ambokan iku lho. Tahu mbok pikir lah, entek pirang juta. Cuma tapi awak kabeh gak tahu bersyukur. Ini yang rusak. Oleh karena itu dikasihlah virus corona ben sampeyan itu bersyukur, ben balik nang Gusti Allah, ben balik bertakwa maneh nang Gusti Allah. Oleh karena itu mari ya kita bersyukur. Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahi. Tapi kalau kau mengkufurinya, ingat azabku sangatlah pedih, hati-hati. Ya. Mari kita bersyukur lagi agar adanya corona segera berakhir, agar kita bisa kembali tatap muka seperti sedia kala. Yang berikutnya yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Segala fasilitas yang kita miliki, termasuk yang dalam tubuh kita, mata kita, otak kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk yang di luar kita. Kita punya motor, kita punya rumah, kita punya uang, apa-apa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu kalau kita mau berpikir, akan kita gunakan semua itu dengan bijak dan dengan baik. Yang ke-8, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, orang yang punya visi, orang yang punya tujuan. Nah, sampai ahli berpikir kritis pasti punya tujuan hidup. Urip mau apa? Mangan tok. Orang mau apa? Seneng-seneng tok. Enggak benar. Hidup adalah benar untuk seneng-seneng, tapi seneng-senengnya bukan nuruti hawa nafsu. Seneng bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan di akhirat. Kau nak seneng dunia toh, nang akhirat pahit rek di sisi neraka percuma. Karena hidup di dunia mek sementara, sing abadi adalah kebahagiaan di akhir. Oleh karena itu saya berpesan, sing hati-hati, sing temen urip. Oh, sing nang arep kok punya nang enggak, tak bener dunia ini menipu. Ya, mangan oleh, kakek mangan gak oleh. Ya. Gak oleh. Apa maneh, turu oleh, kakek turu yo gak api. Ya. Jadi intinya dunia ini adalah kebahagiaan yang menipu, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Berikutnya, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini bisa sangat benar. Wong sing berpikir kritis, dia akan berpikir untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat.
bukan malah ngumpul donya sakake-ake, ngumpul duit sakake, biasanya seneng donya tok. Itu percuma. Di kehidupan dunia ini nggak ada yang abadi. Mek sementara, mek sedikit tok. Ada yang dikisahkan seperti wong ngambil ngombe, mek sebentar tok. Sedangkan kehidupan di akhirat itu abadan selama lamanya. Oleh karena itu, ayo saya ngajak semuanya ya, mari ya, mari kita bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah ternyata banyak yang gabung. Ini sebenarnya saya persiapkan bukan untuk kelas ini, tapi tidak apa-apa ya, sama-sama kelas 3. Berarti siapapun yang sudah menyaksikan pertemuan Pak Kin kali ini, berarti nanti nggak usah melihat video di linknya. Paham semuanya ya? Nggak usah dilihat di linknya. Ini tetap nanti akan Pak Kin kirim di YouTube seperti biasanya ya. Terus akan Pak Kin kirim di YouTube seperti biasanya linknya. Dan silakan menyaksikan bagi mereka yang tidak melihatnya. Coba Pak Solikin pingin tahu, kalau nggak ditampilkan semuanya wajahnya biar enak rekamannya gitu, biar bagus. Tampilkan dulu wajahnya semuanya. Halo semuanya yang gabung di kelas ini hari ini, ditampilkan semua wajahnya. Suaranya juga diperlihatkan nak, biar enak gitu nak. Oke Pak. Ya ditampilkan wajahnya ya biar seru ya. Biar asik ya. Jadi untuk yang sudah gabung di sini hari ini, nanti tetap ini tugas ini akan saya kirim di link seperti biasanya di Facebook Pak Kin. Jadi yang tidak melihat hari ini, maka wajib melihat di YouTube-nya Pak Kin. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa tampil susah, nggak masalah. Oke, tugasnya begini karena memang ini materi terakhir di bab apa? Di bab berpikir kritis. Jadi tugas kalian Pak Solikin kasih tugas 1, nggak usah banyak-banyak. 1 aja tugasnya. Silahkan kritisi di sekitar kamu. Misal ya, kamu melihat ciptaan Allah berupa semut. Semut ki gunane opo? Manfaatnya opo? Merugikan apa? Jadi ini bebas, tugasnya bebas. Silakan kalian kritisi. Misal ada yang misalkan mau berpikir tentang semut, silakan dipikirkan semut itu seperti apa, guna untuk apa, kenapa diciptakan. Silakan berpikir di sana. Misalkan kalian berpikir kecoa. Kecoa itu hewan yang paling menjijikkan, medeni, gak enak, gak nyenengno. Misalnya seperti itu, silakan dikritisi. Oh, kecoa itu manfaatnya untuk ini, diciptakan untuk ini, mudaratnya untuk ini, silakan. Jadi tolong silakan dikritisi semua ya, semua ciptaan Allah tolong dikritisi dan dikirim, bisa berupa tulisan atau berupa video. Di mana? Ya di channel ini, di saluran berpikir kritis surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Paham ya? Coba suaranya nak. Paham? Tugasnya paham? Tolong suaranya Pak Kin punya dengar suara kamu nak. Paham Pak. Paham ya? Oke, semuanya paham ya? Jadi tolong cari satu ciptaan Allah di dunia ini, apapun bentuknya ya. Tolong cari satu ciptaan Allah di dunia ini. Silakan dikritisi manfaatnya apa hewan ini, atau mungkin kalau berupa pohon ini apa namanya, manfaatnya apa, dikritisi seperti itu. Saya yakin pasti ada manfaatnya. Oke anak-anakku sekalian, saya rasa karena ini Pak Solikin di sela-sela waktu sibuk seperti ini juga ngisi seperti ini. Ya silakan duduk dulu, Pak Kin manfaatkan ini rekaman ini nanti akan Pak Kin sharekan di kelas-kelas yang lainnya, karena Pak Solikin nggak mungkin itu istilahnya itu online terus gini, nggak apa, kasihan. Kalau berupa link itu kan enak, bisa dilihat malam, sore, atau pas misalkan nggak punya kuota bisa dilihat di warkop dan lain sebagainya. Intinya saya ingin mempermudah kalian semuanya. Oke, saya ingatkan lagi, tugasnya adalah mudah sekali. Tolong cari satu ciptaan Allah. Bisa hewan, bisa tanaman, atau bisa benda. Dikritisi manfaatnya apa dan mudaratnya apa, atau mudarat itu apa ya? Mudarat itu istilahnya mudarat itu yang tidak baik. Jadi dikritisi, bisa bentuk tulisan atau apapun itu boleh. Terus di-share di saluran ini. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung, sekitar ada 10 atau berapa ini, cukup banyak yang bergabung. Terima kasih banyak yang sudah bergabung.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kita bisa bertatap muka seperti dulu waktu kelas 1, asik di kelas seperti itu ya. Kurang lebihnya Pak Solikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Solikin akhiri dengan doa akhir belajar bersama-sama. Mudah-mudahan sehat semuanya, jadi anak yang soleh dan solihah. Kita baca sama-sama nak semuanya doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaih wala tunsinihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Solikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Solikin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas ini nak semuanya.